Ya, pemirsa, 5 tahun sudah berlalu dan waktu kerja anggota DPR hanya kurang dari 2 bulan lagi. Nah, tapi sisa waktu ini sepertinya tidak akan cukup untuk mereka kemudian memenuhi tugas dan fungsi yang masih bolong-bolong dan belum maksimal begitu, Rory. Pemilu memang tinggal 2 bulan lagi, tapi masa kerja mereka harus diingat sampai bulan Oktober. Ya. Jadi masih ada beberapa bulan lagi sampai mereka menyelesaikan prolegnas mereka. Salah satunya adalah yang saat ini tengah dikebut, UU KUHP dan juga KUHAP. Walaupun meskipun banyak protes yang meminta agar ditunda dan nanti serahkan ke DPR periode berikutnya. Nah, namun ada informasi menarik adalah kualitas buruk kinerja anggota DPR periode lalu ini tidak menyurutkan niat para anggota DPR yang lama untuk maju kembali mencalonkan diri sebagai anggota DPR dalam pemilu April mendatang. Nah, lalu kemanakah calon legislatif yang masih muda? Ruang DPR yang sepi terjadi bukan hanya menjelang pemilu. Pemandangan ini kerap terjadi dalam berbagai sidang pembahasan undang-undang. Gaji anggota DPR yang mencapai sekitar 50 hingga 60 juta rupiah per bulan ternyata tidak membuat mereka semangat untuk bekerja. Sebaliknya, para anggota DPR justru terlibat bagi-bagi proyek yang berujung pada penahanan sejumlah anggota dewan karena menggelapkan uang negara. Pemilihan umum legislatif 2014 sudah di depan mata. Nama-nama lama kembali menghiasi jajaran tokoh yang akan duduk sebagai perwakilan rakyat periode 2014-2019. Hampir 95% anggota DPR muka lama kembali mencalonkan diri. Dari 560 orang anggota DPR periode 2009-2014, sebanyak 507 anggotanya mendaftar kembali sebagai calon legislatif 2014-2019. Padahal sebagai penyambung lidah rakyat, kinerja anggota dewan saat ini belum memuaskan, malah cenderung merosot. Selama tahun 2013, DPR RI hanya mampu menyelesaikan 16 undang-undang dari 75 undang-undang yang ditargetkan. Hal ini terjadi salah satunya disebabkan minimnya kehadiran para anggota dewan dalam setiap rapat paripurna. Persentase kehadiran anggota DPR seluruh fraksi hanya mencapai sekitar 51%. Artinya, dari 560 anggota DPR, hanya sekitar 280-an anggota DPR yang hadir dalam rapat paripurna. Daripada anggota DPR sekarang, apa yang mau kita banggakan? Apalagi image kan? Image pada masyarakat, dari masyarakat sendiri udah jelas. Itu dasarnya kinerja. Dari kinerja itulah timbul image. Harapannya sih saya sebagai masyarakat menginginkan anggota DPR yang benar-benar berkinerja dengan baik, dengan visi dan misinya, kemudian dengan tujuan-tujuan yang sangat mulia tentunya bagi masyarakat Indonesia. Mahfud Siddiq, salah satu calon legislatif muka lama dari Partai Keadilan Sejahtera, mengemukakan masyarakat juga harus selektif dan rasional dalam memilih calon anggota legislatifnya agar tidak kecewa. Kalau sekarang ada kekecewaan bukan berarti kemudian kita menggiring masyarakat, kalau gitu kita harus cari yang wajah baru. Ya, karena 2009 kemarin DPR ini dihuni oleh 70% lebih anggota-anggota yang baru. Jadi wajah baru pun kalau dia tidak punya kemampuan, tidak punya integritas yang kuat, ya begitu masuk ke DPR ini ya kelakuannya sama aja dengan apa yang dikeluhkan oleh masyarakat ya. Menurut pengamat politik Alexius Jemadu, Indonesia sudah terlalu lama berkecimpung dalam politik yang tidak memberikan kontribusi dalam kualitas bangsa. Maka sulit bagi rakyat untuk mendapatkan perubahan nyata. Secara teori, pemilihan umum itu adalah mekanisme untuk self-correction bagi suatu demokrasi supaya lebih meningkat kualitasnya. Tetapi kalau kita masih punya orang-orang lama ini, yang kita kenal tidak produktif di dalam menghasilkan undang-undang atau jarang hadir kalau rapat parlemen. Nah, ini sulit kita mengharapkan akan ada perubahan yang signifikan di dalam pemilu 2014 menuju 2019 ya, 5 tahun. Pemilu 2014 ini adalah fase perubahan, di mana Indonesia akan memiliki presiden baru. Dan tentunya anggota DPR yang lebih berkualitas, memiliki semangat baru dan benar-benar bekerja untuk rakyat. Tim Liputan Metro TV.
Nah, pemirsa, apakah kalangan muda kemudian bisa membawa perubahan bagi negeri ini, bagi rakyat ini apabila kemudian mereka terpilih untuk duduk di DPR? Lalu apakah Anda pemirsa optimistis atau justru skeptis dan pesimistis terhadap kalangan muda yang akan berkiprah di pemilu legislatif April mendatang? Oke, kita akan mengundang 3 orang narasumber. Yang pertama adalah Latifah Ansori, caleg muda Partai Nasdem. Selamat pagi, Latifah. Kemudian caleg muda Partai Keadilan Sejahtera, M. Idrus. Mas Idrus, selamat pagi. Nah, yang terakhir adalah Heri Budianto, pengamat politik. Mas Heri, apa kabar? Selamat pagi. Baik, Nah, Halo, selamat pagi. kita akan langsung membahas terkait dengan bagaimanakah chance atau peluang dari caleg-caleg muda untuk periode DPR 2014-2019 dan juga apakah masyarakat saat ini justru cenderung skeptis atau optimistis terhadap para caleg-caleg muda ini. Kita mulai dari, silakan Vina. Saya mau tanya dulu ke Mas Heri. Mas Heri, tadi kita sudah lihat informasi sebelum dialog ini ya, bahwa performanya, kemudian bagaimana masyarakat masih tidak puas dengan DPR yang sekarang. Nah, dengan kemunculan wajah-wajah baru, sebenarnya ini bisa menjadi solusi tidak sih bagi masyarakat, Mas Heri? Ya, optimisme terhadap caleg muda itu sebenarnya sudah dibangun ketika pemilu secara langsung tahun 2004 ya. Namun kita tahu tidak banyak kalau dari sisi kuantitas jumlah caleg-caleg muda yang berkiprah di Senayan khususnya. Hanya beberapa dari sisi kuantitas. Lalu kemudian keran itu makin dibuka ketika tahun 2009. Namun ada catatan di situ Mbak Vina bahwa menjelang 2014 persisnya itu mulai di tahun 2012-2013 caleg muda itu tersandera dengan beberapa macam kasus korupsi, dan di situ menurut saya kemudian publik atau masyarakat merasa caleg muda atau caleg senior sama saja gitu. Ketika mereka terjun dalam politik dan mereka masuk, dan ketika mereka masuk itu kan niatnya adalah mereka ingin membangun sebuah sistem, dan pasti ketika kita tanyakan misalnya kepada teman-teman politisi muda persis di 2014, mereka akan masuk ke dalam sistem dan berupaya memberikan warna di dalam sistem itu. Cuman celakanya bukan hanya warna, tapi justru tergerus atau tenggelam ikut-ikutan juga di dalam perilaku koruptif terutama. Nah, inilah harapan kita menurut saya yang paling penting ya, terutama caleg-caleg muda itu harus membangun kepercayaan publik ya, yang paling penting itu. Kalau nanti tidak ada bedanya dengan caleg-caleg senior, kita katakan seperti itu, jangan menggunakan istilah tua ya. Tua mungkin senior dalam kancah politik. Sekarang kita akan tanya ke caleg-caleg mudanya. Apa sih yang sebenarnya membedakan antara Latifah dengan Mas Idrus dengan caleg-caleg yang senior? Apa distinction-nya begitu? Jadi kalau saya bilang ya, kita lebih punya banyak energi dan pikiran jernih untuk sosialisasi ke masyarakat. Jadi salah satu tugas partai politik adalah memberikan pendidikan politik. Ya, alhamdulillah saya juga berasal dari background tersebut, dari ilmu politik. Jadi ketika kita datang ke masyarakat, mereka banyak sekali yang terkejut melihat kalau caleg ini bisa juga ya muda. Bagaimana mungkin seperti itu? Lalu akhirnya mereka menaruh harapan, ya sudah yang muda saja tidak apa-apa, karena yang senior, dari bahasanya kita pakai senior ya, sudah melakukan hal yang ternyata mengecewakan mereka di luar ekspektasi mereka, anggota DPR yang semestinya kembali kepada masyarakat dan terus mengayomi mereka. Tapi tugas DPR kan nanti membuat undang-undang nih, kemudian budgeting, kemudian nanti ada juga fungsi pengawasan. Nah, kadang-kadang di usia muda orang kemudian mengasosiasikan kurang pengalaman. Bagaimana untuk menutup gap itu? Sekarang kita realistis aja, di partai politik itu nggak cuma anak muda kan, ada yang senior. Dan di partai saya menemukan senior-senior ini mau membuka diri mereka untuk diambil pengalamannya dan untuk diaplikasikan, karena kerja untuk membangun bangsa ini nggak cuma sendiri. Nah, tetapi bersama-sama, sehingga ketika gotong royong kita bersama, seperti negara kita ini kan esensinya juga gotong royong ya. Ngapain sih kok kerja sendiri-sendiri, lawang bangsa aja 250 juta orang loh, seperti itu. Jadi memang kalau dibilang kurang pengalaman, iya bisa dibilang begitu, tetapi tidak kurang semangat untuk membangun negara, dari situlah. Oke. Nah, tapi kemudian bagaimana untuk membangun kepercayaan publik? Mas Idrus, saya ingin bertanya kepada Anda, partai Anda juga didera dengan sejumlah kasus korupsi. Tapi Mas Heri tadi bilang bahwa yang paling utama adalah sebenarnya membangun kepercayaan publik. Apakah sebenarnya kasus-kasus itu begitu berpengaruh signifikan kepada upaya Anda untuk membangun kepercayaan publik? Ya, terima kasih Mbak. Kalau kita lihat memang PKS di awal tahun 2013 mengalami sebuah kejadian ya,
Kalau dibilang musibah boleh musibah Mas Heri. Tapi pada prinsipnya apapun namanya ujian itu merupakan sebuah tolak ukur buat kita untuk bekerja keras lagi, untuk bagaimana mengingati diri kita agar berusaha seoptimal mungkin. Nah, dalam konteks hari ini ketika saya diminta oleh pimpinan Partai Keadilan Sejahtera terlibat dalam masuk ke dunia politik praktis, memang saya tidak punya terlalu background dalam konteks politik. Karena saya sekarang kan menjadi ketua Asosiasi Pedagang Valuta Asing Indonesia yang bergerak dalam konteks moneter. Dan tentu di sini saya akan membawa relevansi apa yang saya miliki, kemampuan siapa yang inginkan. Karena kita tahu sama-sama hari ini negara kita didera suatu kondisi di mana mata uang kita yang kita cintai bersama yaitu rupiah itu sangat mudah terinfiltrasi oleh kepentingan-kepentingan atau kelompok-kelompok tertentu. Nah, ini merupakan agenda optimal. Bagi saya mungkin kalau Mas Heri benar tadi, kita tidak bisa mendikotomi antara caleg senior dengan caleg muda. Tapi di sini adalah bagaimana nawaitu dari seorang caleg tersebut untuk bekerja keras, apa yang kata Mbak Dalifa tadi adalah untuk memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara ini. Oleh karena itu agenda-agenda yang jelas inilah yang harus diperhatikan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Nah, kemudian kita bertanya-tanya nih, apa sih sebenarnya nanti akan diagendakan atau diperjuangkan pas di parlemen? Mas Idrus, apa yang diperjuangkan? Saya sebagai calon anggota Dewan mempunyai 3 fungsi, yaitu budgeting, membuat undang-undang, dan mengawasi eksekutif. Nah, dalam kepentingan hari ini ketika diminta oleh pimpinan Partai Keadilan Sejahtera untuk masuk ke dunia politik praktis, saya mungkin lebih bergerak di dunia ekonomi karena kebetulan saya adalah backgroundnya di sana, dan kalau Allah takdirkan menjadi seorang anggota Dewan, mungkin saya bermaksud untuk dimasuk di Komisi Keuangan. Komisi Keuangan. Karena di sini ada sesuatu celah di mana kita bisa memperbaiki bangsa ini dari base-nya dulu, dari dasarnya. Apa itu? Kita tahu sama-sama kalau kita masuk undang-undang, kita harus ajukan seoptimal mungkin, yaitu undang-undang merubah Undang-Undang Nomor 24 tahun 99. Berarti lebih ke masalah keuangan ya, memajukan melalui masalah keuangan. Lalu bagaimana yang menjadi visi misi Latifah jika nanti terpilih menjadi anggota DPR? Nanti kita akan bahas setelah jeda berikut ini. Kita harus break dulu, Rory. Pemirsa, kami akan kembali, tetaplah bersama Bincang Pagi. Oke, saya hendak bertanya, Rory, ke salah satu caleg perempuan yang masih begitu muda begitu ya, Latifah Ansori dari Partai Nasdem, 22 tahun ya? 22 tahun. Wow. Kuliah di Kairo ya, di Kairo, dan kemudian ilmu politik. Nah, ilmu politik mungkin berbeda dengan Mas Idrus, politik ini begitu luas begitu ya. Betul. Nah, menurut Anda apa sih sebenarnya yang ingin Anda perjuangkan jika Anda terpilih dan duduk di DPR? Ya, jadi karena dulu saya di Cairo University, ini kan di Mesir ya, kita melihat banyak sekali orang Arab di sana. Jadi kalau untuk sekedar pengetahuan, di Mesir itu tempat ngumpulnya orang Arab. Jadi kita bisa melihat. Jadi yang ingin saya perjuangkan di sana itu adalah tentang ketenaga kerjaan. Banyak sekali buruh migran kita di sana yang bekerja ke sana susah-susah, tetapi ternyata kurang mendapatkan perlindungan. Bisa jadi malah tidak mendapatkan perlindungan. Itu maka dari itu visi saya tidak meninggalkan satupun, tidak melupakan siapapun, karena saya mengingat dari mana saya berasal dan siapa saja yang sudah berjuang dan bertarung sedemikian hingga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, perlindungan seperti apa yang ingin diciptakan oleh Latifah? Kalau kemarin pemerintah membuat perjanjian dengan pemerintah Arab Saudi, sudah ada perjanjian baru begitu bahwa para TKI, TKW sudah bisa membawa paspor mereka. Kemudian mereka sudah bisa mendapatkan hari libur 1 kali dalam seminggu. Nah, perlindungan seperti apa yang ingin diperjuangkan? Nah, hal itu sudah bagus sekali ya. Saya juga sangat mengapresiasi pemerintah dalam hal tersebut. Nah, hal lainnya adalah yang perlu kita ketahui untuk memberikan pendidikan secara jelas loh kepada para calon BMI yang pergi ke sana, bahwa di Arab Anda pergi ke negara mana, itu kondisinya berbeda dengan negara yang satunya, dengan karakter warganya.
kampanyenya seperti itu. Pembekalan begitu Pembekalan berarti ya? yang jelas tentang bahasa, itu kan tentang negara di sana, tentang hal-hal domestik, dan juga pengetahuan. Kalau saya bisa saran sih tentang bela diri juga. Kita Oke, nggak untuk main-main loh ya. memproteksi diri ya. Proteksi diri gitu. Oke, itulah nanti yang ingin diperjuangkan agar Iya, supaya itu ada. dilaksanakan pihak Memang itu eksekutif ya. sepertinya sepele gitu loh. Tetapi ini terjadi. Dan itu sebenarnya menjadi pokok masalahnya ya Pokok dari awal masalahnya. sehingga kekerasan dan hal-hal buruk terjadi terhadap Betul, mereka ya. itu. Kita akan coba tanyakan bagaimana warga masyarakat. Ada Mas Alif di Makassar. Selamat pagi Mas Alif. Anda ingin bertanya kepada pengamat atau caleg muda kita? Selamat pagi. Selamat pagi. Silakan Mas Alif. Ya, saya mau bertanya sama caleg muda ya. Boleh suaranya agak keras Mas Alif, kami kurang bisa mendengar suaranya. Oke, selamat pagi. Pagi. Silakan Mas. Ya, saya mau bertanya sama caleg muda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gini, kalau seumpama Anda terpilih, apakah janjinya itu sesuai dengan kenyataan apa tidak? Karena saya bicara begini bukan karena kita melihat bagaimana ya, karena sudah banyak caleg-caleg yang berbicara begini dan begini, tapi kenyataannya seperti itu. Nah, Oke. ya. Baik, terima kasih Mas Alif atas partisipasi Anda terkait dengan janji. Nah, apa jaminannya agar apa yang diperjuangkan nanti misalnya Mas Idrus terpilih? Ini untuk DPR RI kan Mas Idrus ya. Apa jaminannya agar janji Anda tidak hanya angin lalu saja nanti? Tentunya ini bisa tergerak dari proses kehidupan kita memang sebelum latar belakang kita. Saya sangat meyakini diri saya mampu untuk membawa perubahan di mana semisal undang-undang yang harus kita rubah adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 99. Perlu kita tahu bersama, undang-undang ini adalah undang-undang yang cukup liberal untuk bangsa kita. Dan kita tahu sama adalah rupiah yang selama ini kita anggap adalah sebagai alat transaksi, ANSI, ini udah sangat-sangat terpuruk dalam artian hari ini kita sadar bersama, bayangkan seluruh transaksi di negara kesatuan Republik yang kita cintai ini itu hampir sebagian besar menggunakan mata uang asing. Dan ini menjadi sebuah tolak ukur bagaimana kita bekerja keras untuk merubah. Ada 3 fungsi yang harus kita lakukan bersama-sama untuk menguatkan mata uang yang kita cintai bersama ini. Karena saya menganggap bahwa mata uang rupiah ini bukan hanya sebagai alat transaksi, tapi sebagai lambang diri dan harga diri bangsa dan martabat kita. Nanti saya akan minta pendapat Mas Heri, namun kita harus jeda lebih dahulu. Ini mohon maaf waktunya agak strict begitu. Kami akan segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama Bincang Pagi. Anda kembali bersama Bincang Pagi pemirsa, dan saya ingin langsung bertanya ke Mas Heri. Mas Heri, kalau kita lihat kita perlu apresiasi lah ya, caleg-caleg muda ini punya semangat yang begitu luar biasa begitu ya. Pemahaman ada yang begitu paham, ada yang masih terus belajar gitu. Tapi satu yang perlu disadari adalah adanya tekanan-tekanan ketika sudah duduk di dalam DPR ini yang membuat kalau kita lihat DPR yang sekarang masih banyak bolong-bolong janjinya, kemudian tersangkut korupsi juga. Sebenarnya ada tekanan apa sih di dalam situ? Ya, di dalam politik kita tahu bahwa memang tuntutan partai itu kan memang tinggi ya. Saya kira banyak sekali politisi-politisi yang kemudian terjerembab ke dalam kubangan korupsi itu. Mereka kemudian yang tadinya betul-betul menunjukkan komitmen, integritas yang baik, lalu kemudian ketika mereka masuk ke dalam sistem, apa yang terjadi misalnya kan? Kita bisa lihat contoh sekarang beberapa politisi-politisi muda yang sebenarnya mempunyai masa depan baik, kita prediksi ke depan, tapi kemudian memang arus politik ya, politik biaya mahal ini memang mendorong orang, kemudian juga partai politik untuk mencoba menarik sebanyak-banyaknya kekuatan finansial ya untuk memenangi dalam kontestasi politik. Tapi, saya kira
Kalau begitu caleg muda masuk, mereka kan membawa idealisme, Mas. Nah, lantas bagaimana kalau misalnya sudah terpengaruh oleh yang Mas katakan tadi? Persis, ini saya kan berada di luar. Tadi waktu Mas Idrus tanya sama Mbak Latifah partainya apa, saya bilang nggak punya partai. Jadi sulit sekali memang mempertahankan idealisme di dalam partai politik. Tantangannya berat ya. Idealisme yang seperti apa yang kita inginkan gitu. Karena apa? Sistemnya memang sudah seperti itu. Tapi kita harus tetap membangun optimisme yang saya katakan tadi. Caleg-caleg muda ini harus bersatu. Bila perlu saya mengusulkan nanti apabila sudah di DPR itu membuat semacam kaukus politisi muda di parlemen. Dan itu harus memperjuangkan betul-betul aspirasi rakyat. Karena begini, rakyat itu sudah sebenarnya tidak percaya partai politik. Ya. Political Communication Institute 2 minggu yang lalu, lembaga kami itu melakukan survei bahwa 52,2% masyarakat itu tidak percaya partai politik. Itu yang pertama. Lalu yang kedua kami lanjutkan pertanyaan. Mereka percaya partai kalau apa? Kalau tidak korupsi. Oke. Jadi artinya kalau sudah terkena korupsi nggak susah lagi percaya. untuk naik. Makanya kan derita teman-teman kita di PKS kan begitu. Berarti ada saran tidak untuk caleg-caleg muda ini agar nanti begitu duduk di DPR mereka tetap idealis begitu selain membuat tadi kaukus. Tadi ada sebuah optimisme yang dibangun oleh kedua caleg muda yang hadir di sini. Kompetensi itu penting menurut saya ya. Jadi